datang di kelas online dari mata kuliah statistika bisnis ataupun statistika. Hari ini kita akan membahas tentang nilai tengah. Ukuran nilai tengah merupakan salah satu bagian penting di dalam statistik karena di dalam materi ini kita akan lebih mengenal dan mencoba mempelajari lebih jauh tentang karakter dari data yang kita miliki. Mahasiswa nantinya diharapkan mampu untuk mempelajari, mengenal apa itu nilai tengah, dan yang kedua adalah bagaimana menghitung dan memanfaatkannya, dan terlebih pastinya diharapkan mahasiswa mampu untuk dapat menerapkan perhitungan ini secara faktual dalam kegiatan bisnis ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Yang pertama, di dalam perhitungan nilai tengah ada 3 bagian, yaitu mean, median, dan modus. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang mean. Apa itu nilai mean? Nilai mean adalah nilai tengah yang diperoleh dengan cara kita menjumlahkan semua data yang ada dan kita bagi dengan jumlah data yang kita miliki. Tetapi mean ini mempunyai semacam kekurangan, yaitu adalah jika data kita miliki terlalu heterogen, maka hasil yang kita dapat kurang dapat memenuhi ataukah menggambarkan kondisi dari rata-rata tersebut atau data tersebut. Nah, sebagai contoh data yang kita miliki seperti ini, kita mempunyai data homogen. Dapat dilihat, homogen berarti mempunyai semua jenis data yang sama. Yang kedua adalah yang relatif homogen, mulai beragam, ada beberapa data yang tidak sama. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah heterogen, yang benar-benar berbeda, dan bahkan mungkin di kelompok kedua antar data masih mempunyai interval yang kurang lebih sama, tetapi kalau dalam kelompok heterogen hampir semuanya berbeda, bahkan mempunyai interval yang sangat berbeda. Contoh, data pertama dan kedua mempunyai interval yang sangat jauh berbeda. Tetapi dalam menghitung nilai rata-rata ternyata antara homogen dan heterogen maupun yang relatif homogen hampir sama, menunjukkan rata-rata yang sama. Inilah salah satu bentuk kelemahan dari nilai mean yang pastinya kita harus bisa mengantisipasi jika kita punya data, apa yang kita harus lakukan, dan khususnya adalah menggambarkan karakteristik dari data tersebut. Ini ada beberapa kelebihan yang mungkin Anda bisa baca sendiri tentang apa itu mean, kelebihannya seperti apa, dan memang disebutkan bahwa paling cocok jika digunakan untuk data yang bersifat homogen. Kelemahannya, tidak cocok untuk data heterogen, tidak bisa mewakili jika ada data ekstrim, seperti contoh yang dalam keterangan contoh di atas sebelumnya yang bahwa menyebutkan 10 ada data yang ekstrim. Itu data ekstrim itu yang nilainya sangat besar dan berbeda dengan yang lain. Nah, di dalam penghitungan mean ada secara garis besar ada 2 macam bentuk perhitungan, yaitu adalah rata-rata aritmatika atau dapat disebut dengan rata-rata hitung, dan nanti ada satu lagi adalah rata-rata geometrik atau disebut dengan rata-rata ukur. Untuk rata-rata hitung ada perbedaan simbol yang dipakai. Jadi kalau kita menggunakan sampel berarti kita akan menggunakan disebut dengan X bar, dan kalau kita menggunakan mu berarti kita menggunakan untuk yang populasi. Tetapi konsepnya sama, yaitu adalah semua jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jadi mulai saat ini Anda harus bisa membedakan manakah itu adalah data sampel dan manakah itu data populasi. Berikutnya data geometrik. Data geometrik seperti dari saya katakan disebut juga dengan rata-rata hitung, rata-rata ukur. Dikhususkan untuk data yang berupa rasio. Rasio itu seperti apa? Persen, indeks, nilai relatif. Yang kedua adalah yang mempunyai interval yang hampir sama. Dan yang terakhir adalah untuk menghitung rata-rata laju atau perubahan pertumbuhan kenaikan atau kelipatan. Jadi sesuai dengan kebutuhan, nilai mean pun sebenarnya dibagi menjadi beberapa bagian, dan kita diharapkan dengan mengenal
nilai tengah, maka kita pun bisa memanfaatkan setiap perhitungan-perhitungan sesuai dengan kebutuhan. Rumus untuk rata-rata geometrik pada umumnya adalah bentuknya seperti ini. GM sama dengan akar N dari perkalian dari setiap elemen ataukah data yang ada. N adalah banyak data atau pengamatan, dan kemudian XN, XI, X1 adalah jumlah data ataukah data yang kita miliki. Data atau rumus ini sebenarnya hanya berlaku untuk yang bernilai atau berjumlah kurang sama dengan sampai dengan 30 data. Nah, yang kedua ini adalah disebut untuk rata-rata geometrik yang khusus untuk menghitung sebuah nilai pertumbuhan. Jadi seperti dikatakan tadi di depan bahwa rata-rata geometrik dipakai untuk menghitung rata-rata ukur. Rata-rata ukur terkait dengan perubahan dan pertumbuhan yang ada. Nah, ini dapat dilihat bahwa agak sedikit berbeda tetap mempunyai konsep yang hampir sama. Nah, ada dua hal yang perlu diperhatikan di dalam menggunakan rumus yang ada di pertumbuhan ini. Yang pertama, saya katakan ini adalah rumus pertama. Itu adalah yang saya beri kotak ini, rumus pertama, di mana perlu Anda perhatikan pada rumus yang pertama ini, N yang ditampilkan itu adalah banyaknya data. Jadi ada rumus yang pertama ini, saya berikan angka 1 seperti ini ya. Ini adalah banyaknya data yang kita miliki, kita masukkan dan kita hitung. Apa itu XN? XN adalah jumlah ataukah nilai data yang terakhir. Kemudian X1 adalah atau X0 dan merupakan data yang pertama. Kemudian yang rumus berikutnya yang kedua, yang sebelah kanan ini yang kedua, saya beri tanda 2. Ini adalah merupakan rumus yang sama untuk menghitung pertumbuhan, tetapi nilai N yang kita akan masukkan, jadi N yang di sini, yang N yang ada di sini juga sama, ada N yang di sini. Nah, untuk N yang ada di rumus kedua, kita masukkan adalah intervalnya. Jadi bukan terkait dengan banyak data, tapi banyak interval data yang kita hitung atau kayak kita amati. Kita nanti akan coba dalam beberapa latihan soal yang selanjutnya, ada di slide berikutnya. Ya, itu adalah tentang rata-rata geometrik. Nah, ini ada satu lagi disebut dengan rata-rata harmonik. Apa itu rata-rata harmonik? Rata-rata harmonik adalah rata-rata yang dikhususkan hanya untuk menghitung berdasarkan jumlah uang tertentu. Jadi ada semacam anggaran ataukah semacam sesuatu nilai yang kita jadikan acuan, dan kemudian kita melakukan pengamatan terkait dengan penggunaan nilai uang yang kita sudah miliki. Jadi kita istilah umumnya mungkin anggaran ya, itu mungkin lebih mudah dipahami. Kita punya anggaran berapa dan kemudian anggaran itu kita pakai untuk menghitung kira-kira dengan anggaran yang Anda miliki Anda bisa melakukan pembelian apa, berapa kali, berapa jumlahnya, dan seterusnya. Oleh karena itu yang kita amati selalu sama. Misalkan hari ini Anda mengamati Anda beli masker misalkan. Anda beli masker hari ini, Anda belinya senilai 1 dus isi 50, senilai misalkan 60.000. Bulan depan Anda amati lagi, Anda punya harga ketika Anda beli sudah turun jadi 45.000. 2 bulan lagi berikutnya misalkan Anda beli dengan harga melonjak misalkan menjadi 100.000 misalkan. Nah, Anda punya uang berapa untuk beli masker? Apalagi untuk yang kos-kosan ini penting sekali ya. Jadi Anda harus bisa menghitung kalau Anda punya dana sekian dipakai untuk ini, kira-kira Anda dapat berapa kotak ya sehari atau sebulan dan seterusnya. Kita menggunakan rata-rata harmonik untuk itu. Nah, perhitungan rumusnya seperti ini. N adalah banyak data yang kita amati dan seperti XI. Jadi XI adalah nilai data yang kita amati adalah seperti ini. Di latihan soal nomor 8. Pedagang bensin menyediakan anggaran sebesar 100.000. Jadi dia punya dana 100.000 untuk kemudian dia pakai untuk berjualan kendaraan.
berjualan Pertamax Plus. Dia beli dari pom bensin dengan harga sekian, dan supply-nya harganya sekian. Bulan pertama harga per liternya 9.000, bulan kedua 12,5, bulan ketiga 9,5, dan seterusnya sampai dengan bulan ke-6 9.950. Pertanyaannya adalah Anda diminta untuk menghitung kira-kira harga per liternya itu berapa. Dan kalau punya 100.000, kira-kira berapa liter yang dia bisa beli setiap bulan. Itu kita akan menggunakan rata-rata harmoni. Mengapa kita pakai rata-rata harmoni? Karena ada informasi anggaran yang kita miliki. Ini kata kuncinya. Jadi kalau Anda tidak mempunyai keterangan tentang anggaran ini, maka sebenarnya Anda bisa hitung sendiri dengan menggunakan rata-rata hitung atau rata-rata geometrik. Anda bisa pakai cara itu. Ini hitungannya seperti ini. Karena ada batasan anggaran, maka kita menggunakan rata-rata harmoni. Hitungannya kita hitung dengan cara seperti ini. Ketemu jumlah harga per liter rata-rata per bulannya sekian. Berarti jumlah liter bisa dibeli pada setiap bulannya adalah 9,95 liter. Penting sekali saya perhitungan ini untuk kebutuhan kita sendiri, untuk evaluasi dan seterusnya. Oke, kita selesai di pembahasan tentang min. Jadi kita tuntaskan semua tentang aritmatika, tentang geometrik, dan satu lagi tentang rata-rata harmoni. Sesuai dengan namanya, mempunyai kelemahan dan kekurangan dan mempunyai fungsi masing-masing yang saya harapkan Anda mulai mengenal dan mencoba nanti bisa menggunakannya. Nah, sekarang kita masuk pada slide nomor 40 ya. Tadi kita sampaikan di 41 itu ada nanti tentang terkait dengan hitungan media. Saya katakan tadi di awal bahwa kalau kita mempunyai data dengan jumlah data yang genap dengan jumlah data yang ganjil, itu akan mempunyai perbedaan nilai. Contoh di sini untuk yang yang ganjil terlebih dahulu. Ada 5 angka, 2, 5, 6, 7, 8. Yang pasti adalah harus mempunyai urutan. Jadi kalau median itu harus diurutkan terlebih dahulu. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang paling kecil, yang paling besar. Kemudian kita tentukan nilai tengahnya, mediannya. Kita lihat saja tengah-tengahnya tepat ada di angka 6. Jadi data ganjil itu akan selalu mempunyai satu nilai tertentu pada suatu nilai data di angka tertentu, pasti akan tertuju pada satu angka tertentu. Berbeda dengan data yang genap. Contoh yang berikutnya data genap, jumlahnya ada 6. Maka nanti ketika kita ini juga kita udah urutkan, maka nanti ketika kita mau mencari nilai medianya, ya kita harus lihat dulu di manakah letaknya. Letaknya ada di tengah-tengah ini. Nah, antara 7 dan 8. 7 dan 8. Maka cara mencarinya 7 plus 8 dibagi 2. Maka nilainya 7,5. Oleh karena itu kalau kita refer kembali di latihan 1, mengapa kok ada perhitungan di angka genapnya seperti ini? Itu karena ada perhitungan yang kita bisa gunakan di slide nomor 41 atau 42. Ini contohnya, slide 1 ada data seperti ini, tidak urut, berarti tugas Anda adalah untuk mengurutkan datanya. Kemudian Anda mencari berapakah nilai medianya. Itu data ganjil. Letak medianya adalah yang ini. Ini letak data, bukan nilai media. Nilai medianya adalah yang ini. Demikian pula ini adalah letak datanya. Sementara nilai medianya adalah yang. Jadi tolong diperhatikan dalam menentukan median itu tergantung dari posisi atau letak datanya. Ini kelebihan dan kekurangan dari median, Anda bisa baca, Anda bisa lihat kembali. Modus berdasarkan data yang terbesar atau frekuensi terbesar. Kita lihat animasinya menunjukkan angka 3. Kemudian kalau dilihat dari data yang berikutnya ini, ya pasti kita lihat bahwa yang terbesar adalah 300.
Ini adalah untuk min, median, dan max.